Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Komunikasi Bisnis, kelas Manajemen Pemasaran KP 2018. Untuk anggota dipersilakan perkenalan mulai dari sebelah kiri. Nama saya Fikri Mandiariri, kelas KP Pemasaran 2018, dengan NIM 18612222. Saya Intan Putri, tim 1861007, kelas KP Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nuris Wijayanto, NIM 1861041 dari kelas KP Pemasaran 2018. Poin pertama yaitu wawancara kepegawaian yang efektif, yaitu interaksi atau komunikasi yang terjadi antara bawahan, atasan, dan juga anggota-anggota lainnya dalam suatu pekerjaan. Salah satu bentuk dari komunikasi kepegawaian adalah wawancara. Untuk menemukan orang yang cocok untuk menempati suatu posisi di perusahaan, diperlukannya seleksi seperti wawancara. Oleh karenanya, pentingnya komunikasi bisnis ini dalam merekrutkan karyawan. Cara-cara agar wawancara kepegawaian yang efektif diantaranya yaitu yang pertama, memilih seseorang yang tertentu, kemudian memantau kinerjanya. Yang ketiga adalah menukar informasi, kemudian memberikan informasi, menasihati, dan juga konseling. Yang kedua yaitu wawancara baku atau terbaku. Ciri-ciri wawancara baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari sebuah pertanyaan yang dilakukan untuk wawancara dan tidak boleh menyimak pertanyaan. Yang kedua, wawancara mengemukakan pertanyaan persis seperti yang tertulis, bahkan ia tidak boleh mengulang. Yang ketiga, mempunyai satu keahlian yang khas, jawaban seragam yang dapat ditangani sejumlah wawancara tersebut. Yang terakhir yaitu seseorang yang tidak berpengalaman pun bisa melakukan wawancara yang berhasil. Kemudian yang kedua, ciri-ciri wawancara yang tidak baku, yaitu memungkinkan wawancara dan juga responden mengulangi permasalahan wawancara baru menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Kedua, wawancara baru menambahi suatu pertanyaan yang telah dilakukan dengan pertanyaannya sendiri untuk memperoleh jawaban yang lebih lengkap atau layak. Kemudian, pewawancara boleh membatalkan suatu pertanyaan yang tampak tidak sesuai atau yang dapat membuat responden menyesal. Yang keempat, bila tiba-tiba menemukan bahan pembicaraan menarik yang belum diantisipasi pewawancara, bebas membicarakan hal tersebut sejalan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu memberi keluasan kepada pewawancara untuk memperoleh informasi yang tepat. Yang ketiga yaitu ada bentuk-bentuk pertanyaan wawancara. Di dalam bentuk-bentuk pertanyaan wawancara ada pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, pertanyaan terarah, pertanyaan netral, dan pernyataan reflektif. Untuk pertanyaan terbuka yaitu pertanyaan yang mengharapkan opini dari orang yang diwawancarai, memiliki kebebasan untuk berpendapat. Dari pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau sangat singkat. Wawancara membatasi jawaban yang diberikan. Yang ketiga, pertanyaan terarah, yaitu pertanyaan yang mengarahkan jawabannya pada suatu arah tertentu dan jawabannya sudah sama-sama diketahui oleh pewawancara dan orang yang diwawancarai, hanya untuk verifikasi informasi faktual saja. Dan selanjutnya, pertanyaan netral. Pewawancara tidak berusaha mengarahkan respon orang yang diwawancarai. Pertanyaan diungkapkan sedemikian rupa sehingga tidak memperlihatkan indikasi jawaban yang diinginkan oleh pelamar tersebut. Dan terakhir, pertanyaan reflektif. Pertanyaan yang diajukan berdasarkan refleksi jawaban orang yang diwawancarai, maksudnya untuk mengembangkan jawaban tersebut. Yang keempat adalah struktur wawancara. Ada 6 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu dilakukan sebelum wawancara dilaksanakan. Namun ini penting untuk dilakukan karena dapat menentukan keberhasilan wawancara. Yang kedua adalah menetapkan tujuan.
Mempelajari hal mengenai pelamar dan subjek atau pekerjaan yang ditawarkan dan menjelaskan tujuan saat wawancara kepada pelamar. Yang ketiga ada menciptakan hubungan, yaitu pewawancara harus menciptakan hubungan dengan pelamar agar tidak terjadi ketegangan. Kemudian tahap tanya jawab, hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pertanyaan yang ditujukan ke wawancara. Nah, kemudian ada juga tahap meringkas, yaitu informasi yang relevan akan menimbulkan informasi yang jelas, sedangkan informasi yang tidak relevan merupakan kebalikannya. Untuk itu, hasil wawancara perlu diringkas pada saat akhir. Yang terakhir adalah tahap evaluasi, dilakukan saat wawancara berakhir. Semua informasi dirangkum tanpa ditambah maupun dikurangi. Setelah wawancara, perlu dibuat laporan tertulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan wawancara. Pada akhir laporan tersebut diberikan kesimpulan yang mana memberikan gambaran mengenai penilaian secara keseluruhan. Poin yang terakhir yaitu komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antarpersonal atau komunikasi antarpribadi, yaitu merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling menukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu. Dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Komunikasi interpersonal dapat dilakukan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal tidak hanya tentang apa yang dikatakan dan apa yang diterima, namun juga tentang bagaimana bahasa tubuh yang digunakan dan apa ekspresi wajahnya. Di dalam komunikasi bisnis ini kita diharuskan untuk bertukar pikiran dengan perusahaan atau UMKM rumahan untuk mengobservasi apakah ada problem atau tidak di perusahaan atau UMKM rumahan tersebut. Setelah kita melakukan observasi, kita menemukan salah satu UMKM rumahan yaitu lumpia pedas di wilayah Kesamben. Kemudian dari hasil observasi tersebut kita menemukan beberapa problem dari usaha tersebut, seperti mengalami penurunan omset dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, dan dikarenakan penjual secara offline dengan menggunakan gerobak di pinggir jalan, sehingga pembeli berkurang karena enggan untuk keluar rumah. Maka dari itu solusi dari kami sebagai kelompok 12 yang kita berikan untuk usaha lumpia pedas ini demi menaikkan pelanggan agar omset kembali seperti semula atau bahkan meningkat, yaitu dengan cara kita memberikan solusi dengan cara menjual secara online dan juga menawarkan transaksi cash on delivery atau delivery order. Itu saja dari kelompok 12 mengenai materi tentang komunikasi kepegawaian dan komunikasi interpersonal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.